Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkesempatan dan kemauan untuk mungkin berduduk sejenak dalam majelis ilmu kita kali ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah agama ini sampai kepada kita hari ini. Izinkan saya memulai majelis ini dengan berdoa. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Semoga ini kita diniatkan dengan iktikaf juga. Semoga majelis kita kali ini diniatkan dengan iktikaf juga supaya mendapatkan pahala ganda, kemudian mendapatkan pahala thalabul ilmi. Hadirin sekalian, saya ingin memulai majelis kita ini dengan sedikit renungan. Adapun kiranya majelis ilmu ini saya harap dapat memberikan manfaat maupun baik pada saya maupun kepada hadirin semua. Dan saya nggak ingin bahwa kita duduk di sini tapi keluar dari majelis ini pulang tidak membawa apa-apa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, mungkin ini sudah sering kita dengar, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Mari kita sedikit merenung, hadirin sekalian, bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Berapa lama usia kita sekarang? Mungkin rata-rata 20, 30, 40. Dan rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin dikurangi usia kita akil balik, mungkin kita telah menjalani usia 20, 30 tahun. Sekarang mari kita tengok sedikit. Berapa waktu yang telah kita habiskan untuk menolong agama Allah. Ingat, kita tidak hanya dihisap tentang apa yang telah kita lakukan, tapi kita juga dihisap tentang apa yang tidak kita lakukan. Maka sekali lagi, berapa banyak kira-kira waktu yang telah kita habiskan untuk menolong agama Allah? Sudahkah kita menolong agama Allah hari ini? Sudahkah profesi saudara-saudara sekalian yang mungkin kebanyakan di rumah sakit Ulin ini? Sudahkah profesi kita hari ini mendekatkan kita kepada Allah? Sudahkah kita mengajak orang-orang di sekitar kita semakin mendekat kepada Allah hari ini? Sudahkah kita mengingatkan pasien kita untuk sholat? Jangan-jangan kita berangkat ke sini, kita meninggalkan pasien-pasien kita di ruangan, tapi pasien-pasien kita di ruangan tidak mendengar azan, tidak tahu bahwa sholat zuhur telah tiba. Sedangkan kita di sini berlomba-lomba mengejar pahala sholat berjamaah, tapi kita tidak mengajak orang-orang sekitar kita. Mungkin nanti kita akan ditanya, oh ya, mungkin kamu sholat berjamaah hari ini, kamu sholat berjamaah tepat waktu hari ini. Sudahkah kamu ingatkan orang-orang sekitarmu? Sudahkah anak istrimu kamu ingatkan? Pernahkah kita terpikir bahwa kita itu dihisap tidak hanya dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang juga tidak kita lakukan. Saya sebenarnya sebelum menulis materi ini ada materi yang lain, tapi mungkin kita akan memulai dari sini bahwa setelah kematian ada proses panjang. Dari alam kubur, kemudian dibangkitkan di yaumil, di padang mahsyar, kemudian menunggu waktu hisab, kemudian kita akan hisab sampai nanti kita ditentukan surga dan neraka. Kenapa saya mengambil materi ini? Bahwa disinilah nanti kita akan ditentukan. Sebenarnya mungkin sudah akan ada gambarannya saat di dalam kubur, tapi disinilah saat yaumul hisab lah nanti kita akan ditentukan kemana kita akan masuk, ke dalam surganya kah atau ke dalam nerakanya Allah. Kalau kita tengok sekali lagi bahwa sesungguhnya
Hmm, Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda dari Ibnu Majah dan Tirmizi bahwa berapa lama sih nanti kita di akhirat itu? Maka Allah telah memberikan gambaran. Yang pertama mungkin dari hadis Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, bahwa orang yang beriman, yang miskin, yang akan masuk surga sebelum orang-orang kaya itu lebih dahulu. Berapa lama? Lebih dahulu setengah hari. Setengah hari aja. Kalau kita hitungan manusia 12 jam. Tapi kalau di akhirat sana hitungannya 500 tahun. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 47, saya izin langsung tafsirnya saja, bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ini ayat turun bahwa di akhirat nanti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu minta, saking beratnya menunggu untuk hisab, saking beratnya menunggu untuk hisab, mereka minta untuk disegerakan. Padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka nanti akan ada kaum yang di padang mahsyar akan minta, ya Allah, segerakanlah perhitungan saya ya Allah. Saya sudah tidak tahan ya Allah. Saya sudah setengah hari menunggu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin mengatakan bahwa kamu itu baru menunggu setengah hari. Sedangkan bagi kita, ya Allah, sudah 500 tahun ya Allah saya menunggu untuk dipanggil. Sedangkan Allah jawab, kamu itu baru menunggu setengah hari. Kalau kita tarik ke dalam usia kita, rata-rata usia kita umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Kalau dalam perhitungan manusia bahwa dalam 24 jam kita hidup itu cuma selama 1,5 jam. Saat kita nanti di padang mahsyar, kita akan bilang, ya Allah, saya sudah 60 tahun menunggu ya Allah. Saya sudah menunggu selama saya hidup di dunia. Maka nanti seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, kamu itu baru menunggu selama 1,5 jam. Maka jangan bayangkan perhitungan Allah itu sama seperti dunia. Kita di dunia mungkin masih mampu menunggu 1,5 jam. Tapi nanti kita akan menunggu selama berapa lama, tidak ada yang tahu. Berapa lama kita yang dihisab, tidak ada yang tahu. Dan kita akan dihisab selama apa yang telah kita perbuat, apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan. Maka saya ingin mengajak sekali lagi, mari kita renungi apa sih yang telah kita lakukan hari ini. Kemudian saya ingin mengajak bahwa marilah kita sama-sama merenungi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Bukan cuma merenung, kita harus punya target. Seorang muslim itu harus punya target, bahwa kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat terbaik. Umat terbaik, bahwa saat kita dilihat oleh orang lain, maka orang lain itu akan langsung bisa tahu bahwa, oh, ini adalah seorang muslim. Oh, perilaku dia, disiplin dia, sikap dia, sifat dia, oh, ini adalah sifat seorang muslim. Kita harus menjadi cerminan dan kita akan dihisab atas apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama pulang dari majelis ini, kita bermuhasabah. Kita masing-masing, kira-kira apa yang belum kita lakukan hari ini? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa yang bisa Masjid Asy-Syifa lakukan? Kultum ini kalau bisa setiap hari, mungkin setiap hari kalau bisa, Dok, ceritanya mungkin seperti itu, bahwa yakinkah apa yang sudah kita lakukan hari ini sudah cukup? Yakinkah amalan kita sudah diterima? Yakinkah wudhu kita tadi sudah sah? Yakinkah sholat kita tadi tidak buru-buru? Maka kita harus selalu bermuhasabah atas apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan.
Dan mari kita setelah pulang dari sini, kita bikin sama-sama program untuk kehidupan kita. Saya sering membahasakan kepada istri saya bahwa kalau kita muslim itu harus punya target. Kalau kita ingin punya target, maka kita harus punya tujuan. Nah, saya sering menganalogikan bahwa kalau ingin punya target, cobalah bikin kalender. Bahwa dalam setahun itu Allah telah mengasihi kita hari-hari yang diutamakan. Nah, sekarang di bulan September. Dan dalam setahun itu ada hari-hari yang diutamakan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibarat maraton, kalau kita tidak bersiap-siap, maka kita tidak akan bisa menyongsong hari-hari tersebut. Maka dari sekarang, mari kita perbaiki apa yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya, amalan pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah perbaiki sholat kita, kemudian ditambah lagi perbaiki puasa, perbaiki zakat, kemudian perbaiki amalan-amalan sunnah, apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama perbaiki, sehingga nanti suatu saat kalau kita bertemu, mungkin kita diberi kesempatan bertemu lagi, oh ya, setelah majelis hari ini ada sesuatu yang saya dapat. Dari sini saya akan berubah, saya akan memperbaiki ini, dan saya akan menambah hal ini. Akhir kata, saya ingin menutup dengan surah yang kita semua sudah hafal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwa sesungguhnya demi masa, sungguhnya manusia itu, kita semua itu dalam kerugian, kecuali kita yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Adapun saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, itu dari diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.